Indonesia sampaikan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan di UNOC 2025. Keberhasilan Kampung Nelayan Modern Biak menjadi lokasi percontohan Kampung Nelayan Merah Putih. Kick-off pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di NTT. KKP dorong swasembada garam nasional lewat pembangunan kawasan sentra garam nasional. Berantas IUU Fishing demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. KKP sokong anak muda kembangkan budidaya perikanan inovatif. Menteri Trenggono sambut CPNS KKP tahun anggaran 2024. KKP jamin pengurusan izin dasar KKPRL tidak rumit. Halo sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Duhan Prasa Aferin dan rekan saya, Anggita Lutfi, kembali hadir menemani Anda dalam program KKP News edisi bulan Juni. Nah Duhan, set kita hari ini spesial banget karena biasanya nih narasumber top itu melakukan podcast di sini. Sekarang setnya kita ambil jadi set KKP News. Dari lokasi podcast negara Kementerian Kelautan dan Perikanan, inilah KKP News selengkapnya. Informasi pertama datang dari Prancis, sahabat Bahari. Mewakili pemerintah Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghadiri konferensi kelautan PBB, yakni UNOC ketiga yang dilaksanakan di Nice, Prancis. Dalam forum tersebut, Menteri Trenggono menyampaikan komitmen Indonesia terhadap perlindungan laut dan pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan laut dan pembangunan ekonomi biru berkelanjutan pada konferensi kelautan PBB ketiga di Nice, Prancis awal Juni lalu. Menteri Trenggono menjelaskan bahwa Indonesia mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, mulai dari perluasan kawasan konservasi laut hingga 30% pada 2045, perikanan berbasis kuota yang bertanggung jawab, aquaculture berkelanjutan, pengawasan ekosistem pesisir, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan sampah plastik di laut sebagai aksi nyata dalam mengelola laut secara berkelanjutan. Salah satu contoh nyatanya yaitu saat ini Indonesia telah melindungi lebih dari 29 juta hektar kawasan laut dan menjadi salah satu negara dengan cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17% karbon biru global dari mangrove dan lamun. Our blue economy policy is aligned with the vision to advance the SDGs, as it is based on the principle of ecological integrity, social equity, and inclusive economic growth. Rehabilitate mangroves and reduce marine plastic debris. Additionally, we are committed to develop more than 20,000 hectares of new aquaculture using modern and sustainability technology. Sebagai langkah nyata dalam mendukung komitmen bersama menjaga keberlanjutan ekosistem laut, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement atau BBNJ dan menjadi bagian dari The Aquatic Bluefoot Coalition bersama dengan 40 negara lainnya. Pada gelaran UNOC ini, Indonesia telah menyerahkan instrumen ratifikasi perjanjian internasional tersebut yang mengatur konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional atau EBNJ. First, we reaffirm our commitment to the multilateral system and to upholding international law. On this note, I am pleased to announce that Indonesia has ratified the agreement on biodiversity beyond national jurisdiction and has formally deposited its instrument of ratification today. Selain itu, Indonesia turut mendorong lebih banyaknya kerjasama global dalam hal pengembangan kapasitas, penelitian, perencanaan tata ruang laut, dan transfer teknologi untuk percepatan SDG ke-14. Sebagai informasi, pada UN Conference yang telah berlangsung pada 9 hingga 15 Juni lalu, Menteri Trenggono juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah perwakilan negara anggota untuk memperkuat komitmen dan kontribusi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dari Prancis kita beralih ke Biak, Papua, sahabat Bahari.
Dengan semangat dan tekad yang kuat, serta dukungan berbagai fasilitas pendukung dari hulu hingga hilir, nelayan di Kalamobiak berhasil meningkatkan produktivitas tangkapannya, bahkan rutin mengirimkan hasil tangkapannya hingga ke Pulau Jawa. Keberhasilan nelayan Kalamobiak kini menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih. Bagaimana potret Kalamobiak saat ini? Berikut informasi selengkapnya. Di Kampung Nelayan Modern atau Kalamo Desa Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, para nelayan terus menunjukkan produktivitas tangkapan yang meningkat. Rabu 11 Juni lalu, 1 kontainer berisi 16 ton ikan beku dikirimkan ke Semarang, Jawa Tengah. Pengiriman ini hanya berselang 2 minggu dari pengiriman sebelumnya, dengan nilai transaksinya pun cukup besar mencapai 400 juta rupiah dengan komoditas utama tuna, marlin, cakalang, dan ikan karang. Keberadaan gudang beku di Kalamo membuat para nelayan lebih mudah menyimpan hasil tangkapan dalam jumlah besar, sekaligus menjaga kualitas ikan hingga tiba di tangan pembeli. Selain fasilitas, pendampingan teknis dan kerjasama dengan perusahaan mitra juga ikut mendukung distribusi ikan dari Biak ke Pulau Jawa. Saat ini total ikan yang sudah dikirim dari Kalamobiak mencapai lebih dari 153 ton dengan nilai transaksi secara keseluruhan menembus 2,4 miliar rupiah. Meski begitu, para nelayan tetap diingatkan agar terus meningkatkan produktivitas dan menjaga kelestarian sumber daya laut. Sebelum ada Kalamo, itu memang kehidupan masyarakat di Samber Binyeri ini semua harus ke Kota Biak. Setelah ada Kalamo, semua aktivitas masyarakat nelayan itu fokusnya ke Kampung Nelayan Modern, karena semua ada di Kampung Nelayan Modern. Kalau mereka jual di pasar lokal, pasti mereka butuh waktu yang panjang. Kalau di Kalamo, di koperasi atau di postor Samber Binyeri itu mereka dari laut timbang, ambil uangnya langsung istirahat, sehingga itu yang praktis. Peningkatan produksi di Kalamo ini didukung oleh sejumlah faktor, mulai dari sarana penangkapan yang memadai, fasilitas rantai dingin, bimbingan kelembagaan melalui koperasi, hingga kepastian akses pasar. Semua dilakukan agar perikanan tangkap bisa berkelanjutan. Sebuah kampung yang memang didesain untuk hulu dan hilirnya ada di situ. Dengan adanya Kampung Nelayan Modern, kita sudah bisa melihat bahwa sudah mulai ada peningkatan pendapatan nelayan. Keberhasilan Kalamobiak kini dijadikan contoh untuk mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. Program ini merupakan pengembangan dari konsep Kampung Nelayan Modern dengan tujuan menjadikan kampung nelayan dan kampung budidaya lebih tertata, higienis, serta memiliki fasilitas lengkap. Mulai dari dermaga, gudang beku, pabrik es, bengkel nelayan, balai pelatihan, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Tahun ini, pemerintah menargetkan membangun 100 kampung nelayan merah putih dengan anggaran sekitar 22 miliar rupiah untuk setiap lokasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya. Hai Sahabat Bahari, selamat datang kembali di Podcast Segara. Ngobrolin laut, ngobrolin masa depan. Semua ada di Podcast Segara. Saksikan Podcast Segara hanya di KKP Channel. Kita beralih ke program prioritas lainnya nih, sahabat Bahari. Guna mendorong swasembada garam nasional, beberapa waktu lalu nih, Menteri Trenggono melakukan kick-off pembangunan kawasan sentra garam nasional atau KISAN di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kick-off pembangunan kawasan sentra garam nasional atau KISAN di Desa Matasio, Kabupaten Rotendao pada awal Juni lalu. Kawasan yang ditetapkan mencakup luas lahan sebesar 10.764 hektar, tersebar di 13 desa di 3 kecamatan, yaitu Landuleko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. Ketiga lokasi ini dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan. Dan saya sudah janji kepada Bapak Presiden, akhir 2027 seluruh impor garam bisa. Nah, saya
saya bersyukur saya ketemu daerah Rotendao yang ditemukan oleh Pak Dirjen Koswara bersama dengan Pak Paulus. Ini wilayahnya saya terus terang sangat kagum karena ini bisa jadi saya membayangkan 26.600 lebih orang yang akan bekerja di industri ini. Saya tidak tahu turunannya lagi berapa banyak. Nanti ada yang tukang ikan, ada yang warung, ada yang tukang parkir, ada yang dan lain sebagainya. Mungkin bisa sampai 1.000 orang bekerja di sini, menggantungkan hidup di sini. Dan ini harus segera betul kita wujudkan dengan baik. Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, KKP juga melakukan 3 kerjasama penting dalam mewujudkan pembangunan sentra industri garam nasional terbesar di Rotendao. Kerjasama tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Rotendao, Kantor Pertanahan Kabupaten Rotendao, dan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah NTT. Ketiga dokumen yang ditandatangani masing-masing mencangkup nota kesepakatan, perjanjian kerjasama sertifikasi lahan, dan perjanjian kerjasama penyediaan listrik untuk mendukung pembangunan dan operasional kawasan Kisain. Masih di Nusa Tenggara Timur, Menteri Trenggono juga meninjau langsung calon lokasi pembangunan tambak udang terbesar di Waingapu. Dan ditutup dengan mengunjungi salah satu lokasi potensial pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Warloka, Labuan Bajo. Masih seputar Kisain Rotendao, sahabat Bahari. Pembangunan sentra garam nasional ini diharapkan bisa mencapai target pemenuhan kebutuhan garam industri nasional hingga 2,6 juta ton. Lalu, bagaimana langkah konkret KKP? Simak informasi berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya melakukan terobosan agar target swasembada garam nasional tahun 2027 siap terrealisasikan. Langkah yang ditempuh yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi tambak garam lokal di berbagai daerah, salah satunya yang baru diluncurkan oleh Menteri Trenggono, yaitu pada kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau Kisain di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sehingga kita menetapkan di sana sebagai kawasan Sentra Industri Garam Nasional, di mana pembangunannya akan dilakukan melalui strategi ekstensifikasi dan metode produksi dengan standar industri. Kemudian selain strategi ekstensifikasi dengan membangun kawasan sentra industri garam nasional ini, juga kami akan melakukan beberapa proses intensifikasi terhadap kondisi existing yang sekarang ada di industri garam, yaitu para petambak garam tradisional. Tak tanggung-tanggung, Kisain Rotendao ditargetkan bisa meningkatkan produktivitas garam hingga 200 ton per hektar setiap siklus, meningkatkan kualitas kadar NaCl garam di atas 97%, meningkatkan lapangan pekerjaan untuk 26.000 orang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan target pendapatan minimum 2,5 kali UMR. PT Garam sebagai mitra strategis yang digandeng KKP dalam program swasembada garam juga menyambut baik adanya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional. Dan kami yang sudah disampaikan tadi berikutnya akan menjadi operator untuk melakukan pengolahan garam yang ada di Rote ini tentu dengan senang hati. Yang terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi nasional akan betul-betul berkembang dan kebutuhan swasembada garam yang kita menjadikan target tahun 2027 itu bisa terpenuhi. Beberapa intervensi yang akan dilakukan untuk membangun ekosistem pergaraman Rotendao terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain dengan mentransformasi tambak tradisional menjadi tambak modern dengan teknologi terbarukan, membangun jalan produksi dan gudang garam nasional, penataan lahan garam baru, pembangunan Learning Business Center atau LBC, serta penyediaan mekanisasi panen garam. Kenapa budidaya perikanan dianggap sebagai sumber pertumbuhan masa depan? FAO memprediksi kebutuhan protein dunia akan meningkat 70% di tahun 2050. Tentu ini jadi potensi besar untuk memenuhi permintaan protein dunia yang terus meningkat.
dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kamu bisa mulai dari 5 komoditas unggulan ini: udang, rumput laut, kepiting, lobster, dan tilapia. Sudah saatnya kamu ambil peran jadi pembudidaya sukses di masa depan. Sahabat Bahari, nggak henti-hentinya nih. KKP terus memberantas IUU fishing yang nantinya bisa berdampak buruk bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Nah Duhan, tercatat nih di tahun ini aja KKP sudah menangkap 47 kapal ikan ilegal. 13 diantaranya nih adalah kapal ikan asing yang melanggar. Lalu langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh KKP untuk memberantas IUU fishing ini? Berikut informasi selengkapnya. Setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai International Day for the Fight Against IUU Fishing, sebuah momen penting untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, atau IUU Fishing, telah terbukti memberikan dampak buruk bagi keberlanjutan ekosistem laut, serta menyebabkan kerugian ekonomi negara hingga triliunan rupiah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. IUU fishing adalah sejatinya tidak hanya pengambilan ilegal perikanan di lautan kita, tetapi juga wilayah penangkapan kita yang tidak ramah lingkungan, kemudian transshipment, lalu pelanggaran wilayah penangkapan dan seterusnya juga banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku penangkapan yang ada di dalam negeri. Komitmen KKP dalam memberantas IUU fishing terus diwujudkan melalui berbagai upaya strategis, melalui implementasi kebijakan ekonomi biru. Salah satunya, penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga memutus mata rantai praktik IUU fishing secara efektif. Di laut, kita tidak bisa berdiam diri, masih banyak pelaku-pelaku illegal fishing yang harus kita tertibkan. Kami menyadari bahwa tantangan pemberantasan illegal fishing ke depan tidak mudah. Beberapa tantangan tersebut antara lain kebutuhan pangan dunia yang bersumber dari protein ikan, terjadi overfishing di negara tetangga, dan laut Indonesia terbuka. Beberapa waktu lalu, KKP melalui kapal pengawas Hiu 16 berhasil menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia pada Senin 26 Mei 2025 lalu. Kedua kapal tersebut diduga kuat melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan teritorial Indonesia dan menggunakan alat tangkap trau yang dilarang. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, KKP telah berhasil menangkap 13 KIA yang terdiri dari 5 KIA Filipina, 3 KIA Malaysia, 4 KIA Vietnam, dan 1 KIA Tiongkok. Keberanian dan ketegasan dalam memberantas IUU fishing ini merupakan wujud nyata komitmen KKP untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Gita, pengen gak sih suatu saat nanti kita bisa punya tambak? Pengen banget Tuhan, apalagi jadi bos tambak itu adalah impian anak muda seusia kita. Benar kan? Nah, masih ngomongin soal petambak muda nih Git. KKP mengajak anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas petambak muda Indonesia buat ikut serta memajukan perikanan budidaya udang nasional. Waduh, seru banget tuh. Jadi kita ada wadahnya ya untuk tumbuh bersama. Nah, seperti apa sih? Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Petambak Muda Indonesia menggelar Stream Aquaculture Conference di Badung, Bali menjelang akhir Mei lalu. Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari dalam dan luar negeri. Rata-rata peserta merupakan anak muda yang telah terjun ke bidang budidaya udang maupun yang memiliki keterikatan berinvestasi di sektor hulu hingga hilir perikanan. Beragam produk olahan udang serta hasil inovasi untuk meningkatkan produksi budidaya udang dipamerkan di acara ini. KKP turut memamerkan udang Nusa Dewa, hasil inovasi pengembangan indukan udang Faname, varian unggul yang dilakukan di Kabupaten Karangasem, Bali. Selain pameran, penyelenggara Stream Aquaculture Conference turut menggelar forum-forum diskusi dengan pembicara dari dalam dan luar negeri.
Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik Doni Ismanto Darwin yang ikut mengisi acara diskusi mengapresiasi semangat anak muda terjun ke budidaya perikanan. Acara ini bagi saya sangat menarik karena yang hadir ada sekitar 300 orang dan luar biasanya semuanya info dari panitia berbayar ya. Luar biasa, sudah di Bali berbayar dan isinya anak-anak muda. Ini menunjukkan bahwa sektor budidaya udang itu ternyata memberi atraksi yang luar biasa kepada calon-calon petambak muda ataupun investor-investor muda yang ingin mengembangkan budidaya udang di Indonesia. Kolaborasi, sinergi dengan pemangku kepentingan, khususnya anak-anak muda, bisa membawa udang Indonesia menjadi champion di dunia. Budidaya perikanan, menurut Doni membutuhkan inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produksi serta aman bagi kelestarian lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun model budidaya udang modern di Kebumen, Jawa Tengah, yang bisa diduplikasikan oleh para pelaku usaha, khususnya anak muda. Wah, keren banget sih Duhan. Gak ada alasan lagi nih anak muda malu jadi pembudidaya udang. Hasilnya aja pada sukses gini. Pastinya. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya nih, Git. Menteri Trenggono beberapa waktu lalu bertemu langsung dengan calon pegawai negeri sipil KKP tahun anggaran 2024. Nah, Menteri Trenggono nih mengajak mereka untuk ikut serta menjadi bagian dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, serta menjaga komitmennya menjadi abdi negara yang unggul dan inovatif. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir dan bertemu langsung para calon pegawai negeri sipil KKP tahun anggaran 2024 pada acara Forum Human Capital dan Orientasi CPNS KKP. Dalam acara tersebut, Menteri Trenggono memberikan ucapan selamat dan menyerahkan surat keputusan kepada para CPNS KKP. Tidak hanya itu, Menteri Trenggono menyampaikan harapan besar kepada ratusan CPNS KKP sebagai pemimpin masa depan sektor kelautan dan perikanan untuk turut menjadi pelaksana 5 program prioritas KKP untuk 20 tahun mendatang. Calon pemimpin-pemimpin masa depan ya, yang jalurnya adalah melalui jalur kelautan dan perikanan. Saya berharap dalam 20 tahun yang akan datang kita punya 5 program. Kita punya 5 roadmap yang menjadi pegangan kita. Tantangan saudara adalah yang pertama belajar. Paling tidak 1 tahun saudara belajar. Saya saja juga 1 tahun belajar 2021. Ya. Jadi tidak hanya kecerdasan yang dibutuhkan, tapi juga kemampuan untuk kemudian merenungkan dan berinovasi yang baik agar masa depan daripada kelautan dan perikanan ini menjadi lebih baik. Menteri Trenggono juga turut memberikan motivasi kepada seluruh CPNS KKP dengan menekankan pentingnya komitmen untuk menjadi sumber daya manusia inovatif dan adaptif dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan harapannya agar CPNS KKP dapat mengelola potensi kelautan secara menyeluruh melalui kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Masa depanmu dimulai dari sini, melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penyuluhan. Politeknik KP siap mencetak generasi muda yang unggul dan terampil. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang aspek teknik dan manajerial di bidang kelautan dan perikanan, tapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan industri global yang semakin dinamis. Sekolah masa depan, ya di Politeknik KP. Jadi gimana Gita? Mau jadi petambak atau PNS aja nih? Pilihan yang sulit. Kalau dua-duanya boleh nggak Duhan? Kayaknya lain kali nih kita perlu buat kiat sukses menjadi pegawai dan juga pebisnis sukses. Impian banget sih. Nggak kerasa nih kita udah sampai di akhir acara.
Sahabat Bahari, untuk menutup KKP News edisi bulan ini, saya punya informasi penting nih. Informasi apa itu, Dan? Coba spill ke Sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan kualitas layanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL tidak berbelit-belit. Tentunya, jaminan kualitas layanan ini untuk menjaga iklim usaha di sektor ruang laut serta melindungi ekosistem perairan. Nah, KKP bahkan membuka akses 24 jam setiap hari untuk menampung pengaduan dari stakeholder. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan belum lama ini mengumpulkan perwakilan entitas usaha pemegang dokumen KKPRL di Media Center Gedung Mina Bahari 4, Jakarta Pusat. Pada acara bertajuk Morning Sea itu, KKP menampung beragam aspirasi para pemegang dokumen KKPRL, baik dari kalangan pelaku usaha telekomunikasi, perikanan, pariwisata, hingga industri minyak dan gas. KKPRL sendiri merupakan izin dasar untuk melakukan kegiatan menetap di ruang laut secara legal. Sepanjang tahun 2021 sampai 2024, KKP telah menerbitkan 2.370 dokumen KKPRL untuk berbagai kategori usaha. Sedangkan sejak awal tahun hingga pertengahan Mei 2025, sudah ada 241 dokumen KKPRL yang diterbitkan. KKP menargetkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari penerbitan perizinan KKPRL sebesar 500 miliar rupiah di tahun ini. Kami ini juga di dalam pantauan KPK. Jadi kalau kami memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak memadai, yang terlalu berbelit-belit, yang terlalu lama, kita juga akan mendapatkan punishment. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin menambahkan, tingginya kualitas layanan KKPRL harapannya diiringi dengan kepatuhan para pelaku usaha untuk menyerahkan kewajiban dokumen laporan tahunan. Karena kan kita pendekatannya memang soft regulasi. Kita tidak mau eksesif. Kalau bisa Bapak Ibu tahu di sini ada orang punya PKKPRL menggelar tidak sesuai koordinat dan sebagainya. Kita tidak pernah eksesif dalam menerapkan denda. Kita pasti sanksi denda administratif pun yang manusiawi. Tapi kita pengen ada tata ruang yang rapi, yang administratif, yang jelas, yang sesuai dengan prinsip laut itu open access untuk semuanya, tapi tidak menjadi eksklusif. Ditemui terpisah, Presiden Direktur Bisnet Networks mengamini kualitas layanan penerbitan KKPRL oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari saya cukup positif ya, terutama dari tim KKP cukup intens ya, cukup dengan tim kami untuk mengurus perizinan yang terutama di BNCS 2 ini saya merasa bisa lebih cepat dari yang sebelumnya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih support dari pemerintah untuk mendukung proyek ini sehingga bisa dilaksanakan tepat waktu. Setelah sukses menggelar kabel bawah laut di Pulau Sumatera, pihaknya kini menyiapkan proyek pembangunan jaringan kabel fiber optik bawah laut fase 2 atau proyek BNCS 2 untuk wilayah Indonesia Timur. Untuk mendukung proyek ini, pihaknya menyiapkan gedung pusat data di Pulau Dewata. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Mudah dan cepat, nggak ada alasan lagi untuk nggak ngurus perizinan KKPRL. Nah Sobat Bahari, berita tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Juni kali ini. Update terus informasi terkini seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saksikan pula tayangan edukatif Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video, dan layanan YouTube channel kami. Saya Duhan Prasa Aferin. Dan saya Anggita Lutfi beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.